Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Mahmudah, nomor induk 2412116010. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial tentang uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono, SPD, MPD, Pasca Sarjana Universitas Askia tahun 2025. Pada pengujian ini, saya menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Sebelum melakukan pengujian, kita harus memiliki sebuah data. Di sini, saya menggunakan data nilai ujian IPA SDN 036. Nah, uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lillieford. Data berdistribusi normal apabila signifikan P besar dari 0,05. Nah, kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, sebelum mengisi aplikasi SPSS, saya mempunyai data, yaitu data nilai IPA SDN 036. Nah, nilai IPA SDN 036. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Sebelum mengisi data, kita harus mengisi variabel view. Yang mana variabel view ini kita isi sekolah. Nah, sekolah. Kemudian tipe namari Y8, desimalnya 0. Labelnya SDN 03 Lunang. Kemudian valuenya 1, kelas 4, kemudian 2, kelas 5. Oke. Nah, dan yang berikutnya adalah nilai. Nah, nilai desimalnya 0. Kemudian labelnya hasil us IPA. Nah, mediannya scale. Nah, udah. Nah, itu kita lanjut ke data view. Data view setelah kita isi 1 yang kelas 4 tadi ya. 1 kita kopikan. Dan
Kemudian kelas 5 tadi kita buat 2. Nah, nilainya kita lihat ke data Excel yang sudah kita buat. Ini yang kelas 4. Kita copy pastekan. Nah, kemudian yang kelas 5. Data sudah masuk, kita masuk pada pengujian normalitas, yaitu kita pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistik, pilih Explore. Nah, Dependent List kita isi nilai US untuk Dependent List. Kemudian SDN 036 Factorless. Pilih Plot. Kemudian Normality Plot White Space. Nah, Continue. Oke. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Dan ini hasilnya yaitu kita lihat pada test of normality. Yang mana di sini ketemu hasil US IPA kelas 4 signifikannya 0,288. Nah, kelas 5 ya 0,095. Nah, dari hasil ini kita lihat bahwa kembali ke ketentuannya. Nah, ketentuannya bahwa data berdistribusi normal apabila signifikan lebih besar dari 0,05. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Nah, lanjut ke uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel tes dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Data disebut homogen apabila nilai signifikan P besar dari 0,05. Ya, kita kembali ke aplikasi SPSS, yang mana kita bisa menggunakan data ini. Nah, kita lanjut. Untuk menguji homogenitas, kita pilih Analyze, kemudian Complement, kemudian One Way ANOVA. Nah, dependent list-nya kita isi nilai US. Nah, kemudian faktornya kita isi SDN 036. Kita pilih option. Nah, kemudian pilih homogeneity of variant. Continue. Oke.
Ini hasilnya. Test of homogeneity of variance. Yang mana kita lihat hasilnya adalah nih, hasil USIPA based of mean. Di sini signifikannya 0,933. Nah, kembali ke konsep dasarnya ini. Ya, data disebut homogen apabila nilai signifikan P lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data ini memiliki data yang sama atau disebut dengan homogen. Nah, jangan lanjut ke uji T ya. Apa itu uji t-test? T-test merupakan alat analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari sekelompok data atau dua kelompok data. Dengan kata lain, t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara data yang dibandingkan. Independent sample t-test adalah uji komparatif atau uji beda yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata signifikan antara dua sampel bebas atau tidak berpasangan. Dua kelompok bebas maksudnya adalah dua kelompok data tidak berpasangan yang bisa berasal dari subjek yang berbeda. Sementara, paired sample t-test adalah metode analisis uji beda komparasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan. Nah, uji t-test tadi dibagi dua. Nah, untuk konsep dasar uji independent sample t-test. Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang mana syarat uji parametriknya yaitu normal dan homogen. Nah, dasar keputusan uji independent sample t-test yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 4 dan kelas 5. Nah, jika nilai signifikasinya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 4 dan kelas 5. Kita kembali ke SPSS. Nah, untuk independent sample t-test, kita bisa menggunakan data ini. Nah, karena datanya berbeda, sampelnya berbeda. Nah, caranya adalah pilih analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih independent sample t-test. Nah, variabel tesnya kita pilih hasil USPA. Nah, kemudian SDN 036 kita masukkan ke variabel ini. Grouping variabel. Kita pilih ini grup 1, 1, grup 2, 2. Continue. Kemudian oke. Nah, kita lihat pada independent sample t-test. Nah, di sini hasil USIPA. Nah, ini kita lihat bahwa apa signifikannya adalah 0,019. Nah, kita kembali ke dasar keputusan tadi.
Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 4 dan kelas 5. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 4 dan kelas 5. Nah, kembali ke sini tadi ke hasil analisanya, signifikannya adalah 0,019. Nah, 0,019 berarti 0,019 kurang dari 0,05. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 4 dan kelas 5. Di kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kelas 4 dan kelas 5. Nah, uji berikutnya adalah Paired Sample T-Test. Nah, untuk Paired Sample T-Test, konsep dasar uji Paired Sample T-Test bahwa Paired Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Uji Paired Sample T-Test merupakan dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Nah, konsep dasarnya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikasinya besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita kembali ke aplikasi SPSS. Untuk Paired Sample T-Test, ini kita sampelnya sama, isi datanya yang berbeda. Nah, kita membuka satu ya. Nah, kita masuk ke variabel view. Ada variabel view. Nah, di sini untuk Paired Sample T-Test ini adalah uji atau datanya, ya maaf ya, datanya data nilai IPA yang mana menggunakan pembelajaran biasa dan PBL. Nah, kita kembali lagi ke SPSS. Nah, kita isi variabel view-nya. Kita isi sebelum, sesudah. Desimalnya 0. Kemudian labelnya kita isi metode pembelajaran biasa. Kalau sesudahnya adalah pembelajaran PBL. Lainnya
sebelum kita masukkan lagi nilainya. Ya, sesudah. Nah, untuk pirate sample di test, nah, klik analyze, kemudian confirming dan pirate sample di test. Variabel 1, variabel 2, kemudian continue. Oke. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pada kesimpulannya pirate sample di test 0,01, ya, signifikannya 0,01. Nah, kembali ke konsep dasarnya, bahwa jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, hasilnya tadi 0,01. Nah, jadi kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atau yang nyata antara hasil belajar menggunakan model pembelajaran biasa dengan model pembelajaran PBL. Dengan kata lain, model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Lanjut pada uji ANOVA satu arah. Konsep dasar uji ANOVA. One way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau analysis of variance. Uji ANOVA satu arah atau faktor. Uji ANOVA merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Dalam uji ANOVA ada yang namanya uji lanjut atau post hoc test, di mana uji lanjut atau post hoc test tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan uji lanjut post hoc test sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan secara signifikan antar kelompok. Nah, kriteria pengujian one way ANOVA atau uji ANOVA yaitu jika signifikasinya kurang dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan signifikan. Nah, jika signifikasinya lebih besar dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita kembali ke SPSS, kita ambil data yang berbeda atau sampel yang berbeda. Ini ada dua kelas, yang tadi kelas 4 dan kelas 5. Sekarang kita tambah di variabel value-nya kita tambah. Nah, kita tambah yaitu value 3
kelas 6. Nah, add dan oke. Nah, jadi ada 3 kelas. Nah, ini kami sudah mempersiapkan data nilai ujian semester IPA SDN 03 Lunang, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, kita copy pastekan. Tadi sudah dalam ini sudah masuk. Nah, yang di data view-nya sudah ada kelas 4 dan 5. Sekarang kelas 6. Nah, kelas 6. Di value-nya 3. Akan copy pastekan. Ctrl C. Pastikan. Kita masukkan nilainya yang kelas 6. Untuk menguji one way ANOVA, nah, kita pilih analyze, kemudian confirm min, terus lanjut one way ANOVA. Nah, ini pilih post box-nya to guide, ya. Kemudian continue. Nah, oke. Ini adalah hasil dari analisanya. Nih, terdapat signifikan 0,013. Berarti kita kembali ke dasar tadi, ada perbedaan signifikan 0, berapa tadi? Maaf, 0,13 yang uji ANOVA-nya, ya. Nah, berarti terdapat perbedaan. Untuk post hoc testnya yaitu multiple comparison. Kita lihat pada signifikannya ada 0,030. Nah, antara kelas 4 dengan kelas 5, kelas 4 dengan kelas 6, yang 4 dan kelas 6 itu 0,023. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan karena kurang dari 0,05. Nah, dapat 0. Ya, kemudian kalau yang yang kelas 5 dengan kelas 6 itu 0,992. Berarti kesimpulannya di sini tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, dengan berakhirnya uji ANOVA satu arah ini, berakhir pula video kami. Video ini digunakan untuk ujian akhir semester atau kuliah statistik. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.